Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas masalah umum yang sering terjadi di kulkas dua pintu, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pernah ngalamin ya, bagian atas kulkasnya dingin, tapi bagian bawahnya malah nggak terasa dingin sama sekali. Kulkas dua pintu umumnya punya sistem pendingin yang berbagi. Bagian freezer menghasilkan dingin utama, lalu dialirkan ke bawah. Kalau bagian bawahnya nggak dingin, padahal bagian atas normal, itu biasanya karena ada sumbatan atau kerusakan pada sistem defrostnya. Bisa juga disebabkan oleh timer defrost yang tidak bekerja. Nah, kebetulan masalah tersebut terjadi pada kulkas di rumah saya ya, di mana bagian atasnya dingin, bagian bawahnya tidak dingin. Padahal mesinnya tetap hidup dengan normal, kipasnya juga berputar dengan normal. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi penumpukan bunga es ya di bagian atas ya. Pertama, kita buka dahulu rak bagian atas yang ada di dalam freezer ya, teman-teman ya. Di sini ada 3 baut yang harus kita buka ya, teman-teman ya. Ada di sebelah kiri, 1 dan 2 ada di atas. Jadi kita kendorkan dulu bautnya sebelum kita membuka rak atas atau rak batu es ini ya. Kemudian kita akan buka panel listrik yang ada di dalam freezer. Nah, ini bautnya masih disegel ya, karena memang ini belum pernah rusak. Di situ biasanya ada evaporator dan sistem defrost. Kalau evaporatornya penuh bunga es dan jalur udara tertutup es beku, berarti sistem defrost tidak bekerja. Itu bisa disebabkan karena elemen defrost rusak atau timernya macet. Sebelum kita buka, kita siram dengan air panas ya bagian yang bawah ini ya, karena di sini terjadi pembentukan bunga es. Nah, keadaan demikian akan menyebabkan cover plastiknya tidak bisa dibuka ya karena menempel. Air yang tertampung kemudian kita buang dahulu ya ini agar tidak luber ya nantinya. Kita buang dulu. Setelah kosong kita kembalikan lagi wadah airnya ke bagian belakang kulkas. Nah, untuk membuka cover kita bisa menggunakan sendok ya karena lebih tipis ya. Kita masukkan ke bagian ini, kita tekan ke atas, kemudian kita tarik sampai bunyi cetrek. Nah, udah kebuka. Kemudian yang sebelahnya lagi kita coba. Nah, udah kebuka ya. Kemudian kita tarik. Nah, ini masih agak keras ya teman-teman. Kenapa keras? Ya karena di bawah sini masih terjadi bunga es ya, masih ada bunga es ini masih menempel ya. Kalau seperti ini ya kita siram lagi. Nah, setelah cair kita tarik seperti ini. Nah, ini kan akan terbuka. Nah, kita lihat ini masih ada bunga es yang bekas tadi ya. Nah, untuk membuka bagian kipasnya di sini kita bisa menggunakan obeng yang tipis ya, tapi karena nggak ada, saya nggak punya, saya pakai sendok lagi. Nah, di sini ada 4 soket yang harus kita congkel ya di sini ya. Di atas 2 congkel seperti ini sampai bunyi cetek aja gitu, sampai kebuka ya. Ini ada 2 di atas, di sebelah kiri dan kanan juga ada 2. Jadi untuk membukanya agar hati-hati ya, jangan sampai patah nanti. Setelah terbuka, kita jangan langsung tarik ya teman-teman ya, karena di sini ada soket kipas yang menyambung ya. Jadi jangan langsung ditarik. Nah, kita copot dulu soket kipasnya. Setelah kita copot soketnya, baru covernya bisa dibuka. Nah, di bagian ini kita lihat di sini ada yang namanya defrost fuse ya teman-teman ya di sini. Nah, ini bagian ini yang harus kita ganti nih. Kita tinggal buka soketnya aja teman-teman. Kita buka, kita copot soket-soketnya, kita buka seperti ini ya.
setelah kita buka, kemudian kita ganti dengan defrost fuse yang baru ya teman-teman. Nah untuk menggantinya kita tinggal sesuaikan soketnya saja dengan yang tadi ya. Kita sambung sesuai dengan tadi soket yang kita copot ya. Setelah selesai kemudian kita pasang kipasnya kembali ya. Sebelum kita pasang kipas jangan lupa soket kipasnya kita pasang agar kipasnya bisa berputar, jangan sampai lupa. Kemudian kita tinggal tekan seperti ini sampai bunyi klek. Setelah itu kita pasang cover plastiknya kembali ya. Ini kita pasang seperti ini. Oh salah ini kebalik ya teman-teman ya. Saya masangnya kebalik ya, ini karena kurang ngopi aja jadi nggak konsen. Nah kita balik, nah kita pasang seperti ini, kita pasang seperti ini. Nah kita tekan sampai bunyi. Nah, kemudian kita pasang bautnya kembali ya. Jangan lupa rak atasnya atau rak es batunya dipasang kembali. Langsung ke bagian belakang kulkas ya teman-teman. Di sini kita akan buka timer defrostnya ya. Dia biasanya berada di dalam kotak di belakang mesin. Fungsi utama defrost timer pada kulkas adalah untuk mengatur siklus pencairan bunga es secara otomatis pada evaporator kulkas. Ini dilakukan dengan mematikan kompresor secara berkala dan mengaktifkan elemen pemanas untuk mencairkan bunga es yang menempel pada evaporator. Nah timernya ini kita akan ganti dengan yang baru ya. Untuk kabelnya jangan sampai salah memasukkan soketnya, jadi biar tidak salah kita membukanya satu persatu kemudian dimasukkan ke timer yang baru ya. Jadi untuk menghindari kesalahan jangan sampai salah memasukkan kabelnya. Setelah selesai kita masukkan kembali timer ke dalam kotaknya, kita pasang kembali ya. Kita pastikan memasangnya dengan benar ya. Setelah selesai, kulkas kita nyalakan kembali. Nah, udara dari freezer atas mulai mengalir ke bawah karena jalurnya sudah bebas dari es. Artinya sistem defrost yang baru berfungsi dengan normal dan timernya pun sudah mengatur siklus dengan baik. Jadi kalau kulkas 2 pintu teman-teman mengalami gejala di bagian freezer dingin sedangkan bawahnya tidak, nah sedangkan kulkas tetap menyala, kipasnya normal dan tidak ada kebocoran freon,
Bisa jadi cuma butuh ganti komponen kecil seperti defrost, fish, dan timernya. Modalnya nggak sampai 100.000 dan bisa teman-teman kerjakan sendiri di rumah. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Salam kreatif dari rumah. Terima kasih.